Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Batam. Wah, kepada seluruh rakyat Indonesia pecinta ILC, baik rakyat tiri maupun rakyat kandung. Apa kan rakyat tiri, rakyat kandung? Loh, rakyat kandung itu yang berhubungan langsung sama Bunda Pertiwi. Kalau rakyat yang diangkat oleh Bunda Pertiwi itu namanya rakyat tiri. Jadi di Indonesia ini ada rakyat tiri, rakyat kandung, dan rakyat angkat. Foto hai karo keluarga. Gong, sini gong. Yuk, mumpung kita masih dalam rangka di Batam ini Sumpah Pemuda, kita mengucapkan sumpah yang lebih patut dicontoh juga selain Sumpah Pemuda, yaitu Sumpah Soto Indonesia. Sumpah Soto Indonesia, kami Soto Madura, Soto Ambengan, Soto Sokaraja, Soto Lamongan, Soto Kudus, Soto Pekalongan, Soto Jogja, Soto Bandung, Soto Betawi, Soto Padang, Soto Makassar, berbahasa satu, Soto Indonesia. Tepuk tangan untuk Soto Indonesia. Contohlah soto, meskipun ada yang fanatik terhadap soto Betawi, tapi tidak ada satupun Pak Karni yang berani-beraninya mendirikan front pembela soto Betawi. Orang Madura boleh suka soto Padang, orang Padang boleh suka soto Madura. Bagimu sotomu, bagiku sotoku. Itulah Bhinneka Soto Ika Indonesia. Petruk Gareng Bagong, keadaan sudah genting, ini menjelang Baratayuda 2014. Aku minta kamu supaya menyembunyikan kakakku yang paling sakti di dunia, yang dengan senjata nenggala dan senjata alugara bisa membunuh alam semesta. Dia akan menghentikan Baratayuda di 2014. Maka Petro, aku titip ke kamu, bawalah kakakku Prabu Baladewa, Baladewa El Curhato, bertapa di Grojogan Sewu, di air terjun Grojogan Sewu. Aku akan menaruh bunga tunjung di situ. Selama bunga tunjung belum mekar, jangan sampai pudar tapanya. Bunga Tanjung, bunga tunjung. Kalau Tanjung kan ada Akbar Tanjung, ada Faisal Tanjung. Wes, yuk, monggo. Kocap kacarito gancanging ngelakon. Ketika itu Prabu Baladewa, yo Balarama, yo Wasu Jaladhara, orang paling sakti di alam raya, ditipu oleh adiknya sendiri untuk tidak mengikuti Baratayuda 2014 di Grojogan Sewu Pak Karni. Bunga tunjung tak lagi mekar, dia tak lagi selesai bertapanya, tapi Grojogan Sewu tiba-tiba menjadi merah. Wih kanjang kanjeng langit gelap-gelap. Ada apa ini kok merah Pak Effendi Ghazali? Ada apa ini kok merah Pak Didi Irawadi? Ternyata telah pecah perang Baratayuda 2014, berdarah-darah, darahnya sampai ke Grojogan Sewu. Marahlah sang Baladewa karena dia merasa ditipu. Dan kalau Baladewa sudah marah, cocotnya muni. Tidak cuma cocotnya, tangannya menampar, tidak seperti pejabat yang barusan menampar seseorang, tetapi kakinya juga ngidak-ngidak. Welah salah jagat Dewa Badoro jagat Kangis Tunggoro. Wah, tak. Karpe apa ini? Aku disembunyikan di sini, hah? Apa? Kamu kira kalau aku ikut Baratayuda Jaya Benangan, aku pasti memihak Kurawa? Karena ipar-iparku semua ada di sana. Kamu kira di dalam perang Pandawa dan Kurawa aku akan memihak Kurawa karena ipar-iparku ada di sana? Ya, memang namanya kekuasaan. Duit itu perlu. Dan Kurawa itu sangat-sangat kaya. Tetapi belum tentu aku akan memihak Kurawa. Memang di dalam Kurawa ada Duryudana. Iki ngomong apa kok nyeblak kayak ngene iki. Sampeanku ngomong loh. Iki lho sing aku tidak mengeluh. Lebih baik punya pemimpin mengeluh daripada punya pemimpin melenguh. Lihatlah, meskipun aku Pak Karni, aku akan mempunyai banyak saudara-saudaraku di Kurawa. Ada Duryudana adikku, ada Adipati Karna anak muda yang aku sekolahkan santrinya Kiai Druwasa dan santrinya Kiai Parasurama, yang bahkan aku sekolahkan kependudukan dan lain sebagainya. Dan sekarang dituduh sebagai tersangka pengkhianat bangsa. Apakah aku belum tentu memihak dia? Karena ingat, Pandawa meskipun aku nggak punya saudara Pak Karni, Bima itu berguru kepada saya. Kurang ajar kamu ya. Kamu ingat gak? Dari zaman Gajah Mada masih di Majapahit sampai BBM masuk di Android, aku ini termasuk orang yang konsisten.
Dibilang aku ini kenal sama Bunda Pertiwi, mana bisa? Yang kenal Bunda Pertiwi itu adikku Kresna, malah dia kawin dengan Bunda Pertiwi. Yang punya anak namanya Bomo Narkosuro yang menjadi musuh Gatot Kaca. Hedan apa? Dan aku Pak Karni, Pak Ruhut. Begitu banyak orang punya media massa berjudul Parwo. Ada Adi Parwa, ada Santi Parwa, ada Wono Parwo. Semua bercerita tentang Pandawa, tentang Bisma. Aku Pak Ruhut hanya punya satu media massa, yaitu mau Dalawarso Karso, mau Dalawarso Parwo. Itu koran yang disiapkan khusus untuk apa? Untuk menulis jatuhnya aku, jatuhnya Prabu Baladewa ke dasar jurang samudro bersama bangsa Yadawa. Dan kamu ingat, sekarang sudah berjalan skenario sendiri-sendiri. Aku tidak dilibatkan di dalam perang Baratayuda 2014. Bahkan Antareja, musuh yang hanya seimbang dengan Prabu Baladewa sudah dibunuh. Kamu kira aku takut sama Antareja? Mentang-mentang dia generasi muda, mudah-mudahan iya U19. Jangan menghina orang tua meskipun begitu kayak gini. Aku tidak takut Pak Karni. Stop, kenapa? Bocor Pak. Semua yang sampean katakan di Grojogan Sewu ini bocor sudah sampai ke partai-partai lain. Ube gonjang ganjing langit. Mending kamu diem saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk dalang paling populer di Republik ini, Sujiwo Tejo. Pemirsa, kita bertemu kembali di acara ALC. Kali ini kami langsung dari Batam dan memilih topik yang paling hangat minggu ini adalah marahnya Presiden. Kenapa saya bilang marah? Pada tanggal 23 Presiden sudah mengirim SMS, beberapa SMS yang mencerminkan kemasgulan hati beliau terhadap dua orang yang satu bekas Ketua Umum Demokrat, yang satu masih anggota Demokrat dari DPR, yaitu Anas Urbaningrum dan Gede Pasek. Tapi pada hari Sabtu ketika ulang tahun Partai Demokrat, Presiden justru mengkritik banyak pihak. Dia mengatakan bahwa Demokratlah yang paling konsisten dan paling keras melawan korupsi. Tapi tindakan yang dilakukan kemudian seolah-olah tebang pilih. Dan Demokrat jadi bulan-bulanan akibatnya. Orang hanya meraba-raba kepada siapa ditujukan kemarahan yang dia ulang tahun tersebut. Dan juga beliau mengkritik media massa, bahwa media massa bias atau berpihak. Ketika orang Demokrat bicara tidak dimuat. Tapi sebaliknya partai-partai politik yang memiliki media massa. Ini kita mau uji malam ini. Kita tidak perlu menilai apakah marahnya beliau begitu marah atau tidak. Tapi benarkah yang dikatakan beliau tersebut? Bahwa ada keberpihakan, ada tebang pilih. Dan tentu saja kita akan mulai dari kritik terhadap Anas dan kawan-kawan. Tapi sebelumnya kita lihat dulu tayangan berikut ini. Dalam acara ulang tahun Partai Demokrat yang ke-12 di Sentul, Bogor Sabtu kemarin, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyoroti perkembangan korupsi yang terus dilakukan oleh Partai Demokrat.
SBY juga menyinggung pihak-pihak yang justru menempatkan Demokrat sebagai partai yang paling korup di tengah upaya pemberantasan korupsi. SBY juga menuding selama kurang lebih 2,5 tahun ini ada media yang secara konsisten menyerang Demokrat. Camkan baik-baik. Yang berbenah diri, yang membantu penegakan hukum, malah dianggap partai yang salah, yang jelek, yang korup. Selama 2,5 tahun, partai kita diserang dan dihabisi oleh lawan-lawan politik dan sejumlah media massa. Dalam kesempatan tersebut, SBY juga curhat mengenai kondisi partainya yang tidak memiliki dana melimpah untuk membuat media massa. Memang saya tidak punya televisi, tidak punya koran, tidak punya media online. Saya dan partai kita juga tidak punya uang yang melimpah, triliunan untuk menguasai siaran dan iklan-iklan di televisi dan media lainnya. Pernyataan SBY dalam pidato tersebut seolah menjadi puncak kekecewaan SBY. Sikap SBY juga seolah menjadi bukti nyata kegundahan yang sempat tercurahkan melalui SMS yang beredar. Pesan yang semakin memperuncing konflik dengan ormas baru Perhimpunan Pergerakan Indonesia atau PPI yang dibentuk oleh mantan Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum. Saya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan juga sering difitnah, diserang dan digebuki. Sayang sekali yang menyerang dan menggebuki sebagian kecil itu juga dulu pernah bersama-sama kita. Apakah yang sebenarnya terjadi dalam internal Demokrat? Dan apakah benar media massa tidak berimbang dalam pemberitaan Demokrat? Bahkan cenderung menelanjangi partai berlogo bintang Mercy tersebut. Pemirsa, tidak hanya Ketua Umum Partai Demokrat sesungguhnya yang komplain terhadap media massa. Ketika berita besar soal suap dalam impor daging sapi meledak, Partai PKS juga marah terhadap media massa. Walaupun tidak dinyatakan seperti tadi, tapi beberapa orang sempat melontarkan kemarahan itu kepada saya. Ketika Akil, Ketua MK, beritanya meledak, disuap, dan kita kaget karena itu Ketua Lembaga Tinggi Negara. Dan berendeng dengan masalah Gubernur Banten Atut, tiga orang pengurus Golkar mendatangi saya dan mengatakan TV One itu sudah menghancurkan Golkar yang sudah dibangun bertahun-tahun dalam 2 pekan. Dan memang itulah politisi seperti dikatakan oleh Bob Woodward bahwa kalau ada interview 1.000 politisi dan tanyakan kepada mereka apakah media terlalu keras atau terlalu lunak, 999 akan menjawab terlalu keras. Dia jurnalis Washington Post. Sekarang karena yang paling utama adalah kawan-kawan yang bekas Partai Demokrat, dalam hal ini PPI, maka saya akan mulai dari PPI dulu. Nanti Pak Anas akan kita interviewai melalui telekonferensi, tapi ke Alpian. Tapi sebelum ke Alpan untuk siap-siap, saya kepada Bu Ruhut, apa yang menyebabkan Ketua Umum menjadi marah besar? Terima kasih Bang Karni. Sesuai dengan judul Abang, Bapak SBY itu bukan murka Bang,
Tapi Bapak SBY kepingin di dalam pemberitaan itu equal. Itu Bang. Karena saya rasa bukan hanya Pak SBY, tapi kami kader juga merasakannya. Begitu juga masyarakat. Waduh, kalaulah ketua umumnya sekarang bukan Pak SBY, melihat pemberitaan-pemberitaan, bisa kebayang Bang, bagaimana partai kami ini. Tapi seperti saya yang selalu terima kasih kepada TV One melalui ILC, kami selalu diundang. Terus terang saja Bang, apa yang kejadian ini, bagi kami ini pembelajaran yang sangat berharga. Kemarin di dalam temu kader, kenapa saya katakan Bapak dalam hal ini Pak SBY bukan murka, tetapi memberi semangat kepada kami kader-kader. Kebetulan kemarin pertemuan sangat paripurna, dari kepengurusan pusat sampai ke anak cabang semua diundang. Hadir lebih kurang 10.500. Kami sadar betul, sekarang 2013 tahun politik. Sebentar lagi kita akan masuk tahun pemilu, di mana sama-sama kita ketahui nanti sejarah tanggal 9 April akan ada pemilu legislatif. Tapi sebelum diterusin Burut, perasaan saya kok enggak tuh. Ulang tahun Partai Demokrat kita juga live, Golkar live, Demokrat live, PDIP kami juga live. Malah Burut tiap hari ada di TV One. Jadi nggak benar loh. ILC selalu kami tampil ketiga atau hari ini aja kami undang 4. Golkar kami undang 1 cuma. PDI tidak, PKS cuma 1, untung masih kebagian dia. Kalau Demokrat penting, partai pemenang. Jadi nggak ada tuh kami yang ini sedikit, yang ini banyak. Tapi bagi fokus kita untuk segmen ini, kenapa begitu marah sama Anas dan Gede Pasek? Dari mana Bapak mendengar bahwa dia yang menjelek-jelekkan Partai Demokrat dan kemudian bahkan membuat isu bahwa ada penculikan bekas Ketua Umum Partai Demokrat Pak Profesor Budi Santoso ya, yang katanya disiarkan oleh Anas dan Gede Pasek menurut Bapak di SMS. Jadi Bang, seperti yang dikatakan oleh Pak SBY, kami mengerti kalau dari luar namanya persaingan politik. Tetapi Bapak tetap memohon, apapun pers, sahabat-sahabat kami, pers itu teman kami Bang, kami tetap mengharapkan, memohon agar pemberitaan itu equal. Bang, tadi kan Bapak waktu cuplikan, termasuk sebagian kecil yang pernah bersama-sama kita juga ikut. Ini yang kami mohonnya equal Bang. Abang bisa bayangkan, sebenarnya kami yang ada di dalam Partai Demokrat dan yang dulu pernah ada, tapi sekarang mereka sudah berada di luar. Terus terang saja Bang, kepada sahabat-sahabat kami itu, sebenarnya kita bersyukur. Kita berterima kasih kepada Pak SBY sebagai penggagas pendiri Partai Demokrat. 2 nama yang disebut itu, kenapa saya katakan kita harus bersyukur. Istimewa mereka. Abang bisa bayangkan bagaimana tokoh-tokoh ini, termasuk tokoh-tokoh lain yang pernah di Demokrat. Sekali lagi mohon maaf Bang Karni, siapa sih mereka apabila mereka tidak di Partai Demokrat? Maksud saya, semua tahu 2004 awal daripada demokrasi dikedepankan. Pemilihan umum KPU
dipimpin oleh para profesional, akademisi, pengamat, kawan kami, sahabat kami Anas juga ada di sana. Saya tahu beliau di sana penugasan dari Partai Golkar. Tidak ada yang bisa membantahnya, karena semua tahu pada waktu itu saya salah satu tangan kanannya Pak Akbar Tanjung. Terus terang Bang, Anas duduk di sana. Hubungannya dengan bahwa sekarang Bapak marah ini, Pak? Ya, jadi kan kepada yang di dalam. Apa tidak bersyukur Bang? Anas mungkin kalau tidak bersama-sama kami, nasibnya sama dengan Profesor Doktor Rektor yang akhirnya masuk BUI kaitan dengan KPU. Begitu juga ada seorang doktor kriminolog juga masuk BUI. Nama Bung Anas juga disebut-sebut. Jadi yang menyelamatkan Partai Demokrat. Kita rehat sejenak.